Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan aktivitas pengajian, sehingga mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih dengan mengucapkan bahasa Arab Alhamdulillahirabbil Salawat ma'as salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua, mari kita baca suratul Fatihah tentunya untuk penulis kitab ini, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi wa nakhususan la hadrati Ki Haji Muhammad Miftahuddin bin Haji Anas syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya menggema enggak? Suaranya menggema enggak? Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas ya. Ya. Dilihat halaman 8. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Faslun fasal. Fi du'ai, dalam menjelaskan doa.
Fid du'ai dalam menjelaskan doa, wal istighfari dan istighfar, wal istighfari dan istighfar, wal qur'ani dan al-Qur'an, wal qur'ani dan al-Qur'an, wasairil azkari dan zikir-zikir lainnya, wasairil azkari dan zikir-zikir lainnya. Ya, fasal ini menjelaskan tentang doa. Ya, topik pembahasan kali ini menjelaskan tentang doa. Ada lagi istighfar, ada lagi Quran, yang terakhir adalah zikir. Yang pertama tadi apa? Yang pertama doa, yang kedua istighfar, yang ketiga Al-Quran, yang keempat zikir. Yang akan kita kupas kali ini adalah tentang yang pertama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda, qala berarti Nabi bersabda gitu ya. Qala Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, alaihi atasnya, alaihi atasnya, as-salatu rahmat kemuliaan, as-salatu rahmat kemuliaan, wassalamu dan keselamatan, wassalamu dan keselamatan. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, ya Ali wahai Sayyidina Ali, alaika tetapkanlah dirimu, alaika tetapkanlah dirimu, bidu'ai dengan berdoa, bidu'ai dengan berdoa. Kapan doanya? Bainal adzani, di antara azan, bainal adzani, di antara azan, wal iqamati dan qomat, wal iqamati dan qomat. Fa innahu karena sesungguhnya doa, fa innahu karena sesungguhnya doa, la yuraddu tidak ditolak, la yuraddu tidak ditolak, la yuraddu tidak ditolak. Ya, disampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan pertama tentang doa. Ya, penjelasan pertama tentang doa. Suara saya jelas nggak sih? Kayak gong 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 gitu ya. Gong 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 gemog gemog gitu ya. Enggak ya, enggak ya. Nah, saya kerasanya kayak menggema loh. Ya, dilihat qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi, ya Aliyu alaika bidu'ai. Wahai Sayyidina Ali, ya, Nabi ngomong kepada Sayyidina Ali, Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, ya Aliyu alaika bidu'a. Wahai Sayyidina Ali, tetapkanlah dirimu untuk tetap terus berdoa. Ya, tetap terus berdoa. Kapan doanya? Bainal adzani wal iqamati. Doanya pas di antara adzan dan antara qomat. Jadi pesannya Nabi adalah, Sayyidina Ali, diusahakan kamu tidak pernah meninggalkan berdoa di antara azan dan iqamat. Ya, antara azan dan qomat. Kamu bisa azan? Laki-laki kok nggak bisa azan?
Bukan laki-laki itu. Harga dirinya laki-laki itu di azan. Beda sama perempuan. Kalau perempuan harga dirinya itu kemampuan bisa bermake up atau tidak. Iya. Ya kalau laki-laki kayak gembel kayak begitu nggak apa-apa, biarin. Ya. Ya kalau perempuan mah jangan. Oh ya, kalau kamu bisa azan, oh berarti kamu laki-laki. Kalau suaranya kok sampai bagus, ya udah bisa azan, plus suaranya bagus, itu namanya plus plus, ya, VIP. Begitu juga perempuan. Kalau masih didandanin ya berarti masih bocil. Tapi kalau udah bisa dandan sendiri ya berarti udah gede. Nah, tapi bener ya bisa azan ya? Bener ya? Azan subuh bisa. Azan subuh bisa. Ya, diusahakan berdoa di antara waktu azan dan antara waktu qomat. Berarti lama atau tidak, Pak? Ya tergantung. Kalau di tempat itu kok ternyata ada selang waktunya, kayak contoh habis azan ada sholawatan. Jangan sampai ada azan nggak ada sholawatan, itu kayak bukan NU itu. Bocah diajarin sholawatan, ada hadat alwi, ada majlis Rasulullah, ada yang udah pakai gitar dan sebagainya. Oh banyak, motif sholawat udah banyak. Kok tinggal milih doang. Kok nggak mau sholawatan, kebangetan. Ada itu yang pakai bahasa Arab, yang pakai bahasa Jawa ya tanya sama orang dulu. Apa yang bahasa Jawa? Saya udah lupa itu. Kalau yang Jawa kan dulu kan gini, sifatnya itu nyindir. Dikentongi diazani ora teka, iku wong bakal cilaka. Kalau di Indonesiain malah nyelekit. Dikentongin diazanin enggak dateng, itu orang yang akan celaka. Dikentongin diazanin enggak dateng, itu orang yang akan celaka. Itu kalau bahasa Indonesia agak nyelekit gitu. Ya tapi kalau kamu orang Jawa ya tetap nyelekit. Kenapa kok saya bilang begitu? Di sini rata-rata orang Jawa gitu. Jadi yang bisa pakai azan kok ternyata setelah itu tambahin dengan sholawat, ya bagus, bagus. Jangan sampai tidak ada jedanya. Kenapa kok begitu? Karena waktu di mana kita bersolawat adalah doa di mana kita juga akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sholawat itu yang konotasinya setelah azan, halo. Setelah azan ada sholawat. Pilih sholawat yang ada muatan doanya. Contoh, misal Ya Rabbana kata wasofa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Itu kalau diartikan, wahai Tuhan yang memiliki Makkah dan juga tanah Sofa, bi Muhammadin, dengan lantaran Nabi Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad, ighfir lana, ampunilah dosa kami, ya wasi'al karomi, wahai zat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi diusahakan setelah azan itu pilihlah sholawat yang ada konotasi doanya. Dipilih. Jangan yang sembarangan. Kayak contoh apa ya? Didadam, bocah lagi apa?
Aduh, macem-macem kan. Saya yang dengerinnya geli tuh. Gue lagi apa gitu ya. Jadi itu. Jadi karena setelah azan dan sebelum iqamat, saya ulang lagi, setelah azan dan sebelum iqamat itu adalah waktu yang ijabat, maka jangan main-main. Supaya jangan main-main bagaimana? Kita isi dengan doa. Nah, doa yang paling kuat adalah ketika kita sambungkan lagi atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau biasa kita sebut dengan sholawat. Nah, jadi nanti coba nih pengurus masjidnya. Ya, atau nggak usah pengurus masjid, ya kalian yang mau sholawat kan kalian gitu. Tinggal dipilih mana yang bermuatan doa. Nah, bagaimana caranya Pak? Ya lihat terjemahnya. Lihat terjemahnya. Jangan sekedar bunyi. Apalagi pokoknya kelihatan Arab ternyata bukan doa. Itu banyak yang begitu banyak. Jadi kalau nggak tahu ya tanya sama yang tahu. Gitu aja, simple, simple. Itu. Dilihat fa innahu la yuraddu. Kenapa kok kita dianjurkan berdoa di saat waktu yang singkat itu? Karena la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Punya apa ya? Ngong gitu ya. Story gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Kirain story. Nah, nih, yang perlu kalian tahu bahwa setiap doa itu syarat utama untuk bisa diijabah. Saya ulangi lagi. Doa itu syarat utama untuk diijabah adalah harus fokus. Harus fokus. Kamu tahu fokus? Konsentrasi. Kamu tahu konsentrasi? Apa? Jangan pikirannya kemana-mana. Itu namanya konsentrasi. Sehingga meskipun orangnya itu banyak dosanya, tetapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala nanti doanya diijabah, nanti juga diijabah. Tetapi tetap semuanya tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah pengen ya pengen, kata Allah nggak pengen ya nggak pengen. Sehingga semisal kalian melakukan kesalahan yang begitu banyak, maka jangan sampai nggak mau doa. Jangan sampai nggak mau doa. Kayak contoh, semisal udah tahu hadis ini, kamu harus doa. Doa di antara azan dan iqamat itu dijabah loh. Saya kan dosanya banyak. Nggak usah doa lah, jangan begitu. Tetap kita berdoa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ini di kitab yang saya bawa, namanya kitab An-Nawadir. Suatu ketika ada seorang pemuda yang berani, saya ulang lagi, ada seorang pemuda yang berani menghitung umurnya. Setelah dihitung-hitung, ternyata umurnya itu situna aman. Umurnya itu sudah mencapai 60 tahun. Coba saya tanya. Kira-kira saya umur berapa? Boros amat 42. Berapa? Umur berapa? Wajah itu nggak bakal membohongi loh. Udah pasnya berapa dah? Ya, kelihatan masih muda kan? Iya. Saya masih 29 nih. Masih 29. Ya memang caranya supaya biar awet muda itu ya caranya cuma satu. Caranya minta. Kamu kan gak minta, jadi mukanya boros. Bocah masih 20-an kok mukanya udah kayak begitu. Caranya cuma satu, minta. Ya, caranya minta.
Nah, saya lanjutkan. Ada orang, ya seorang pemuda yang ternyata setelah ditelusuri, dia setelah dihitung-hitung umurnya udah nggak muda lagi. Umurnya udah situna aman, udah 60 tahun. Berarti masih muda apa udah tua? Nah, kalau dalam kajian Arab itu yang namanya tua itu di atas 40. Jadi kalau masih 40 itu masih muda. Kan kalau di atas 40 itu sudah tua. Nah, akhirnya setelah dia hitung yang namanya 60 tahun, dia menghitung dalam 1 tahun. Saya tanya kamu jawab nih, 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Itu Masehi. Kalau Komariah? Itu Masehi. Kalau Hijriah? 360 kurang 5. Nah, kalau Masehi berarti tadi berapa? 365 hari. 365 dikali 60. Coba mainin kalkulatornya. Bocah HP-nya biar kepake. 365 hari dikali 60 tahun. 21.900. Ini sesuai kitab ini. Fahiya ahadun wa ishruna alfi yaumin wa khamsi mi'ati yaumin. 21.900 hari. Begitu dihitung, dia itu langsung pingsan. Jadi ngedrop langsung pingsan. Begitu dia udah sadar, akhirnya ditanya, Mas, kamu kenapa abis ngitung hari, abis ngitung umur, kok langsung pisang? Ini kenapa? Dijawab, ya wailah, idza kana kullu yaumin dzambun, kaifa alqallaha bihadzal adadi minha fa kharra maghsyiyan alaih. Kata dia, bagaimana saya tidak pingsan? Sementara andaikan dalam 1 hari kok saya melakukan 1 dosa, berarti jumlahnya berapa? Kalau 1 hari melakukan 1 dosa, berarti dia punya berapa dosa? 21.900. Itu kaifa alqallaha bihadzal adad. Kayak apa saya malunya pas ketemu Allah. Saking malunya sama Allah, saking takutnya sama Allah, langsung pingsan. Jadi begitu dijelasin, pingsan lagi dia. Habis pingsan kemudian sadar, pas sadar ternyata kalau di sini kalimat ini falam ma'afaqa a'ada ala nafsihi, dia malah langsung ngitung umurnya lagi. Tadi saya umurnya 60 tahun. 60 tahun dikali 365 sama dengan 21.900. Begitu udah ketemu sama dengannya 21.900, pingsan lagi. Begitu beberapa hari kemudian dia bangun, pas bangun ngitung lagi, pingsan lagi. Bangun pingsan lagi. Ternyata yang ketiga, faharrakuhu fa idza huwa qad mata. Ketika digerak-gerakin, mas, bangun mas, ternyata dia sudah mati. Sudah meninggal, wafat karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang umurnya sudah 60 tahun, tahun. Jadi kalau umurnya 60 itu berarti dia sudah menghabiskan 21.900 hari. Kalau 1 hari 1 dosa berarti segitu. Iya kalau 1. Kalau sehari 5. Kalau sehari 10. Kalau sehari 100. Gimana itu? Kayak apa malunya? Dosanya macam-macam. Dosanya modelnya macam-macam. Saking takutnya orang tersebut sampai wafat. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, mumpung kita ada waktu untuk doa.
Mumpung ada waktu untuk doa. Doa di waktu kapan? Doa di waktu di antara azan dan juga iqamat. Yuk kita minta ampunan kepada Allah. Maksudnya gitu loh. Kita minta ampunan. Ya Rabbana kata Safa bi ya, begitu ya, diusahakan di antara waktu azan dan juga iqamat, yuk pertama kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu, karena kita tidak yakin satu hari terbebas dari satu dosa. Kita nggak yakin. Yakin nggak kira-kira sehari nggak melakukan dosa? Yakin nggak kira-kira? Nggak yakin kan? Kalau nggak yakin berarti pasti. Kalau dalam satu hari pasti melakukan dosa, kok kenapa nggak mau minta maaf? Kok kenapa nggak mau minta ampun? Itu bocah lagi kena apa? Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Supaya saya mau setiap kali habis azan langsung doa. Pertama, ya Allah maafin saya ya Allah. Ya Allah maaf ya Allah. Ya Allah maaf ya Allah. Atau kalau mau lebih dalam, ya Allah saya minta ampun, saya minta maaf, saya minta maaf, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu setelah itu, setelah minta maaf, setelah minta ampun, baru kepinginan kita apa, baru kita sampaikan kepada Allah. Bisa dipahami? Gitu ya. Awas kamu sampai nggak praktek, kepret kamu, bocah, tinggal doa doang. Sanggup nggak ini? Sanggup nggak? Sanggup. Ya, kita akhiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.